Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Luo Feng kecewa di dalam. Apakah itu menjual kristal warisan atau menggunakannya di masa depan, semakin jarang semakin baik. Dari apa yang dia dengar, ada puluhan hingga ratusan kristal warisan cahaya mimpi. Dari lebih dari pukul 8 kristal yang dimiliki aliansi Hong, yang memiliki kristal paling mirip adalah paling banyak 101 di antaranya. Pemimpin kota berdiri di sana, energi kekacauan berputar di sekelilingnya. Aliansi Hong hanya memiliki satu kristal warisan cahaya mimpi, maka harga milikmu cukup tinggi. Luo Feng senang di dalam saat dia mendengarkan dengan seksama. Warisan kandidat dewa lebih rendah dari warisan umum dewa. Pemimpin kota berkata, bahkan dengan kemajuan besar dalam warisan kandidat dewa, seseorang akan mencapai batas level kaisar paling banyak, adalah kekuatan guru Mutruyan. Benar Yan? Luo Feng terkejut. Pemimpin kota mengangguk, guru Mutruyan tidak terkalahkan di antara para kaisar, mirip dengan ksatria normal. Ini adalah tingkat kekuatan dari utusan cahaya mimpi, untuk kandidatnya, bahkan dengan kemajuan besar dalam semua teknik, dia akan kebanyakan menjadi prajurit puncak, tidak mirip dengan ksatria normal. Juga, ada sisi buruk dari menerima warisan ini. Jika seseorang tidak membuat kemajuan besar di dalamnya, tidak apa-apa. Namun jika seseorang melakukannya terlalu jauh, batas hidup mereka selamanya adalah seorang kandidat. Pemimpin kota memandang Luo Feng, artinya, pelatihan teknik pewarisan dapat meningkatkan kekuatan seseorang sejak dini. Namun nanti, mereka akan terpengaruh olehnya dan tidak akan pernah bisa benar-benar menjadi seorang ksatria. Luo Feng menatap dengan mata terbelalak. Tidak bisa menjadi ksatria? Keberuntungan menimbulkan bencana, seseorang akan menjadi sangat kuat sejak awal, tetapi tidak pernah bisa menjadi seorang ksatria. Menjadi ksatria itu sendiri sangat sulit, oleh karena itu banyak orang jenius yang tidak memiliki ambisi seperti itu, bahkan mau berlatih teknik pewarisan. Pemimpin kota berkata, karena seseorang harus berada di level penguasa sektor untuk melatih warisan, orang-orang yang tidak mati tidak dapat menerimanya, maka harga untuk setiap warisan tidak terlalu tinggi. Luo Feng mengangguk. Benar. Jika seorang tuan sektor dapat menerima warisan, seberapa tinggi harganya? Biasanya mereka mendapat bantuan guru mereka. Dalam aliansi Hong, menerima satu warisan, seseorang dapat menggunakan poin untuk menukarnya, biasanya dihargai dalam 1 miliar hingga 3 miliar poin. Sesuai dengan warisan dan tingkat kekuatan yang berbeda, harganya berbeda. Pemimpin kota melanjutkan, jika itu adalah warisan dewa umum, itu benar-benar berbeda. Kaisar abadi semua berjuang keras untuk slot mereka, meminta guru mereka untuk membantu, harga satu kali saja bisa mencapai beberapa puluh miliar poin. Juga, mereka akan berutang budi untuk mendapatkan bantuan guru mereka. Puluhan miliar poin bersama dengan bantuan, hanya untuk mencoba dan mendapatkan satu kesempatan untuk warisan jenderal dewa. Pemimpin kota berkata, kamu harus tahu betapa berharganya itu. Yan sejati telah menerima satu sebelumnya. Luo Feng penasaran. Warisan kandidat dewa memiliki batas kekuatan tingkat kaisar, bahkan menjadi satu-satunya kandidat akan memungkinkan seseorang memiliki kekuatan seorang ksatria. Warisan umum dewa triliunan kali lebih sulit, saat seseorang menerimanya, itu akan memiliki batas ksatria, bahkan melawan penguasa alam semesta, mereka akan dapat bertahan hidup. Ini mirip dengan pencipta bentuk Nansen 7, si Luo Duo. Juga mirip dengan Master Istana Tianxi yang Anda kenal. Meskipun itu bukan benar-benar level Master Alam Semesta, mereka dapat dianggap hampir pada level itu. Pemimpin kota berkata, tentu saja warisan Jenderal Dewa jauh lebih sulit, sangat sulit bagi seseorang untuk menyelesaikannya, meskipun demikian, mereka masih mendapat banyak manfaat. Jelas jauh lebih besar dalam memperkuat jiwa dan teknik lainnya, bahkan memperkuat tubuh. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Dia telah menerima warisan sebelumnya, amplitudo energi rohnya melebihi 3200. Warisan calon dewa, warisan umum dewa. Perbedaannya sangat besar. Perbedaan kekuatan sangat besar, begitu juga prospek masa depan. Oleh karena itu, sehubungan dengan pertukaran poin dalam aliansi Hong, perbedaannya juga sangat besar. Pemimpin kota memandang Luo Feng, mengenai kristal warisan cahaya mimpi yang kamu miliki, itu tidak berguna di tanganmu. Kamu memiliki dua pilihan. 1. Jual ke perusahaan alam semesta virtual, itu akan dihargai 30 miliar poin. 2.
Kamu dapat menggunakannya untuk menukar warisan dewa, karena hanya ada satu setiap 10.081 era, yang berikutnya yang cocok untukmu akan terjadi 120.000 tahun dari sekarang. Dua pilihan, kamu bisa memilih. Setelah dia berbicara, dia tetap diam dan menunggu jawaban Luo Feng. Luo Feng bermasalah. Dua pilihan. Pilihan yang sulit. 30 miliar poin memiliki banyak kegunaan, dia bisa menukar banyak harta. Jika digunakan dengan baik, mereka dapat meningkatkan kekuatannya secara besar-besaran. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang benar-benar mereka butuhkan di setiap titik waktu. Bagaimanapun juga, sulit untuk memprediksi pertemuan apa yang mereka hadapi. Akan menghadapi kesempatan pewarisan dewa umum jauh lebih berharga, sesuatu yang kaisar akan perjuangkan dengan bantuan guru ksatria mereka. Menghabiskan puluhan miliar poin dan berutang budi hanya untuk kesempatan slot, Luo Feng sangat jelas, setelah menerima warisan catatan iblis sebelumnya, betapa surgawi warisan itu. Jika dia menerima warisan yang terkait dengan tubuh, amplitude tubuhnya mungkin meningkat puluhan kali lipat, itu akan mengesankan. Dewa dunia, pada batasnya hanya bisa memperkuat 36 kali. Bagaimana saya memilih? Meskipun pewarisan umum dewa itu baik, itu akan terjadi 120,00 tahun dari sekarang, aku tidak akan mendapatkan manfaat apapun dalam tahun-tahun ini. Luo Feng mengerutkan kening. Jika itu adalah prajurit lain, mereka dapat segera menukar slotnya. Luo Feng berbeda. Dia hanya hidup selama beberapa ribu tahun, apa itu 120.000 tahun? Itu terlalu lama, pencapaiannya dalam beberapa ribu tahun sebanyak ini, seberapa banyak dia bisa tumbuh dengan 120.000 tahun itu? Apa yang akan dia temui? Pasti akan ada saat-saat di mana dia membutuhkan lebih banyak poin. Dia berdiri di sana dan berpikir keras selama 20 detik, dengan kecepatan perhitungannya, dia memikirkan jawaban yang tak terhitung jumlahnya. Guru, dia berkata dengan hormat, apakah kamu sudah memikirkan jawaban? Pemimpin kota menatapnya. Saya ingin menyimpan kristal untuk saat ini, apakah akan menukarnya dengan poin atau slot untuk warisan? Saya akan membuat keputusan ketika saatnya tiba. Dia berkata, tidak masalah. Pemimpin kota mengangguk, saya akan membantu menjaga slot untuk warisan umum dewa, yang itu untuk warisan umum dewa persegi, saya akan menyimpannya, sampai 120.000 tahun kemudian. Terima kasih guru, Luo Feng berterima kasih. Tidak ada yang namanya menyimpan slot, apakah sesederhana itu? Ini murni pemimpin kota yang membantunya. Lanjutkan. Ya, Luo Feng pergi dengan hormat. Melihat Luo Feng meninggalkan istana, pemimpin kota mengangguk ke dalam, melihat rekaman tentara Luo Feng, dia sebenarnya dapat dengan mudah membunuh pejabat puncak, bahkan menggunakan kristal dewa api untuk membunuh kaisar rendahan. Meskipun sawu sayap menyebar banyak ledakan, kekuatannya terletak pada kecepatannya. Dalam hal serangan dan pertahanan, mereka sekunder, tubuh binatang bertanduk emasnya benar-benar dapat menahan ledakan. Pertemuan murid ini jauh lebih misterius daripada yang saya kira. Siapa yang tahu siapa mereka? Warisan ras lain? Atau harta karun khusus dari alam semesta itu sendiri? Atau sesuatu dari sebelum Big Bang? Dia menggelengkan kepalanya, pertemuan dan harta ada di sana. Tapi semuanya masih tergantung pada orangnya. Mari kita lihat seberapa jauh dia bisa melakukannya. Pergilah. Pemimpin kota tahu banyak tentang Luo Feng. Namun, sehubungan dengan manual tanpa nama, prajurit dan baju besi umum, tidak ada yang tahu tentang mereka, itu tidak diketahui di antara umat manusia. Namun saat dia mengamati pertumbuhan Luo Feng, dia secara alami menyimpulkan. Luo Feng pasti memiliki beberapa pertemuan yang kuat. Hanya dengan pengetahuan dan visinya sendiri, dia bisa memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sulit untuk memastikan yang mana itu. Di dalam sebuah gua di benua utama Yanji, Luo Feng telah mendirikan markas sementaranya. Dia mengaktifkan pemindai mininya dan cloud kontak finnya menyebar sekitar 10 km sebagai keamanan. Tubuh Mosa telah menjadi batu di dalam gua, seperti untuk tubuh bumi Luo Feng dan binatang bertanduk emas. Mereka mulai berlatih di volume kedua dari manual Nameless. Volume kedua ini jauh lebih sulit daripada yang pertama. Melolong. Gen sedang berevolusi, sungguh luar biasa. Saat dia berlatih, Luo Feng tidak bisa tidak memuji manual. Melatih volume pertama, telah menyebabkan gennya berevolusi melewati tuan sektor manusia normal. Sekarang dengan evolusi kedua, gennya bisa berevolusi ke tingkat atuan sektor binatang bertanduk emas normal. Manusia dan binatang bertanduk emas memiliki perbedaan besar dalam tingkat gen.
Namun dengan manual tanpa nama, itu bisa memperbaikinya. Sebuah teknik yang melampaui hukum alam semesta, itu benar-benar luar biasa. Peng, tubuh binatang itu benar-benar hancur, sekali lagi mulai membentuk tubuh baru di dalam, melanjutkan pelatihan. Dalam bulan kedua pelatihannya, di vilanya di wilayah utama Gunung Yuxiang, alam semesta virtual. Yang mulia, tim dari aliansi Hong telah datang. Manajer Dylan menunjuk keluar. Luo Feng berjalan mendekat, mengerutkan kening. Aliansi Hong. Di luar pintu masuk besar villa, sekelompok mayat hidup berdiri, semua dengan penampilan berbeda, beberapa manusia, beberapa dari ras lain, total 9 dari mereka. Salam pembuka. Luo Feng berjalan mendekat, penasaran, dia bisa menebak dari tekanan tak berbentuk yang mereka berikan, mereka semua adalah kaisar. Yang mulia Luo Feng. Pemimpinnya adalah seorang wanita lapis baja merah muda dengan rambut panjang merah muda, tubuhnya agak tembus pandang, dia tersenyum dan Luo Feng secara alami terpengaruh olehnya. Kami adalah kelompok utusan khusus dari aliansi Hong, kami datang ke sini untuk secara resmi mengundang Anda ke bergabung dengan aliansi Hong. Luo Feng mengerutkan kening, bergabung dengan aliansi Hong? Menurut informasi yang dia kumpulkan tentang mereka, bersama dengan berbicara dengan prajurit kuat lainnya, biasanya, hanya kaisar yang diundang secara resmi. Menjadi seorang kaisar adalah prasyarat untuk bergabung, dia belum pernah mendengar seorang penguasa sektor diundang. Silakan masuk, saya cukup terkejut dengan ini, bisakah kita duduk dan berbicara perlahan? Luo Feng tersenyum dan bertanya. Karena Yang Mulia mengundang kami tentu tidak akan menolak. Luo Feng memimpin tim dari aliansi Hong ke ruang tamu vilanya yang luas. Luo Feng sudah meminta orang-orangnya untuk menyiapkan jamuan makan lebih awal. Tolong duduk. Luo Feng tersenyum. Semua anggota duduk, secara bersamaan, mereka memandang Luo Feng dengan penuh minat. Karena mereka berada di tim ini, mereka secara alami tahu tentang dia, bahwa dia adalah murid dari pemimpin kota kekacauan utama yang legendaris. Dan diundang ke aliansi Hong di tingkat penguasa sektor, itu menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak biasa. Aku masih belum tahu namamu. Luo Feng akhirnya duduk. Manusia, kaisar keinginan. Kecantikan mutlak terkemuka, wanita dengan baju besi merah muda tersenyum dan berkata. Klan ganas, mengejar kaisar petir. Klan kabut, kaisar air menetes. 9 utusan menjawab, ada 2 manusia, 7 ras lain, semua kaisar. 6. Semua kaisar. Luo Feng memuji, jarang bagiku untuk bertemu dengan begitu banyak kaisar juga, dan kaisar ras lainnya. Yang terlemah di aliansi Hong setidaknya adalah kaisar, kami tidak layak menerima pujianmu. Senyum Kaisar Desir sudah cukup untuk membuat terpesona dan pingsan abadi. Anda harus tahu alasan kunjungan kami, aliansi Hong melibatkan banyak ras lain membentuk aliansi besar, kami pasti tidak akan memaksa siapapun untuk bergabung, namun begitu seseorang bergabung, dia tidak bisa mengkhianati aliansi. Apakah Anda bersedia untuk bergabung? Yang lain semua memandang Luo Feng. Tentu saja, Luo Feng mengangguk. Apa lelucon? Siapa yang berani menolak aliansi dengan semua prajurit super kemanusiaan di dalamnya? 2 gurunya juga merupakan bagian darinya, bagaimana mungkin dia tidak bergabung? Dan begitu dia masuk, dia akan mengenal hampir semua kaisar umat manusia. Ini benar-benar memperluas wawasan dan jaringannya. Ding! Saat Luo Feng menjawab, sebuah bintang mencolok muncul di ruang tamu. Itu gemilang. Itu menjadi seberkas cahaya dan terbang ke bahu Luo Feng. Gemuruh, gambar buram siluet manusia melayang di angkasa, tekanannya yang tak berbentuk dan cahaya yang diproyeksikannya membuat Luo Feng dan kaisar lainnya tidak bisa mengangkat kepala mereka untuk mendapatkan pandangan yang jelas tentang dia. Itu hampir seperti semut yang menghadapi dewa, tidak ada perlawanan. Siluet cahaya menundukkan kepalanya dan menatap Luo Feng. Manusia Luo Feng, cahaya berbicara, sulit untuk mengatakan apakah itu pria atau wanita, itu menembus langsung ke jiwa Luo Feng. Selamat datang di aliansi Hong, mulai sekarang, Anda adalah anggota resmi. Alam semesta penuh dengan bahaya, untuk perlombaan untuk bertahan hidup, para pejuang harus bertarung. Apakah itu untuk aliansi Hong atau kemanusiaan? Ini adalah tugas untuk semua orang, dan juga milikmu. Cahaya menyebar, suara itu bergema berulang-ulang di dalam pikirannya dan ada keheningan di ruang tamu. Untuk memperjuangkan aliansi Hong dan kemanusiaan, gumam Luo Feng. Permisi, Luo Feng terbangun dan melihat ke angka 9, bolehkah saya tahu siapa itu?
Meskipun pemimpin kota selalu mengendalikan kekuatannya di sekelilingnya, dia kadang-kadang memancarkan energi yang sebanding dengan siluet itu sebelumnya, dan energi siluet itu sebelumnya tidak tampak lebih lemah dari gurunya. Itu adalah teka-teki dari aliansi Hong. Prajurit serangga berpenampilan keren Chasing Lightning Kaisar tertawa, setiap kali seseorang bergabung dengan aliansi Hong, adegan ini akan muncul, itu akan membuat banyak anggota bertanya-tanya siapa itu. Beberapa mengatakan itu adalah penampilan salah satu penguasa istana aliansi Hong, beberapa katakan itu beberapa AI, alam semesta virtual dapat mensimulasikan segala jenis tekanan, ini adalah kemungkinan. Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, seorang penguasa istana dari aliansi itu? Gurumu, pemimpin kota kekacauan utama yang dihormati adalah salah satu penguasa istana, mereka semua adalah makhluk yang melampaui 7 bintang. Kata mengejar kilat, melampaui 7 bintang? Luo Feng melihat tanda bintang 1 di bahunya, aku dianggap bintang 1? Benar. Chasing Lightning mengangguk, siapapun yang baru saja bergabung dengan aliansi akan menjadi 1 bintang. 1 bintang adalah posisi terendah dari anggota resmi, semua orang mulai dari sana, jangan khawatir tentang itu. 1 bintang ketika seseorang baru saja bergabung, saya secara alami tidak terpengaruh. Dia berkata dengan rasa ingin tahu, ini 1 bintang, 7 bintang, penguasa istana, dapatkah Anda menjelaskannya kepada saya? Kaisar keinginan dengan cepat melompat ke samping. Luo Feng, kamu sudah menjadi anggota aliansi Hong, kamu dapat membaca sendiri informasi detailnya. Kaisar keinginan berkata, semuanya dapat dicari, jika kami menjelaskan kepada Anda, itu akan memakan waktu lama. Ada terlalu banyak informasi tentang itu, kami tidak dapat meringkas semuanya. Sebelum Anda memasuki kota aliansi Hong, lihat informasinya, itu cara Anda akan lebih mengerti sebelum Anda masuk. Luo Feng mengangguk dan tersenyum, karena aku sudah menjadi anggota resmi, mari kita makan bersama. Haha, bagaimana kami bisa menolak perjamuan dari Yang Mulia? Ini kesempatan langka. Tim yang terdiri dari 9 kaisar juga ingin mendekati Luo Feng. Setelah perjamuan yang menyenangkan, Luo Feng meninggalkan grup. Dalam studi, Luo Feng duduk di ruang kerjanya dan dengan cepat mulai membaca tentang aliansi Hong. Hehe, itu sedikit. Dia menahan napas dan membaca, dia tidak memiliki akses ke informasi sebelumnya, sekarang ada banyak hal yang harus dilalui. Gambar, rekaman, kata-kata, semuanya. Dari gambar dan cuplikan, kamp utama aliansi Hong berada di dalam ruang yang khusus dibuka oleh perusahaan alam semesta virtual. Ruang itu memiliki bintang yang tak terhitung jumlahnya dan di tengahnya ada kota kuno terapung yang besar. Di sana hidup prajurit yang tak terhitung jumlahnya, itu adalah kota aliansi Hong. Disitulah manusia yang tak terhitung jumlahnya dan prajurit ras lainnya berkumpul. Tampaknya damai, bagaimanapun juga, itu adalah alam semesta virtual. Keamanan sangat ketat di sini, setiap orang memiliki tingkat otoritas yang berbeda sesuai dengan kekuatan dan kontribusi mereka. Kekuatan mereka ditentukan oleh catatan pertempuran mereka, semakin tinggi mereka, semakin banyak poin yang mereka dapatkan dan mereka akan dipisahkan menjadi 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, sampai 7 bintang, perbedaan yang sangat sederhana, semua prajurit memiliki tanda bintang mereka. Bahu mereka. Dengan begitu, mudah untuk melihat siapa yang berada di level berapa. Mereka yang baru saja bergabung semuanya 1 bintang, dan kemudian, menurut catatan pertempuran mereka, sistem poin aliansi Hong sistem alam semesta virtual akan secara otomatis menghitung dan menunjuk bintang untuk mereka. 1 bintang, tanda pendatang baru, mereka biasanya level kaisar normal. 2 bintang, prajurit yang kuat di antara kaisar. 3 bintang, batas kaisar. 4 bintang, level ksatria awal, Truyan berada di level ini. 7 bintang, level terendah dari Master Alam Semesta, pemimpin Istana Tianxi berada di level ini. Betapa besar kotanya. Kota aliansi Hong dipisahkan menjadi kota terluar dan terdalam bersama dengan istana. Luo Feng melihat rekaman dan memuji, manusia benar-benar memiliki banyak prajurit yang kuat, hampir 100.000 kaisar, dengan ras lain bersama-sama, jumlah kaisar melebihi 3 juta. Dalam rekaman, kota kuno yang melayang di tengah bintang-bintang memiliki kekaburan prajurit sekitar, lebih dari 3 juta kaisar berkumpul bersama, kekuatan mereka terbagi menjadi 1 hingga 3 bintang, semuanya tinggal di luar kota. Kota bagian dalam hampir kosong. Yang memiliki 4-6 bintang tinggal di pusat kota, ini hampir semuanya adalah ksatria. Di pusat kota,
Ada istana megah setinggi lebih dari 1 juta km, hampir seperti pedang besar yang menembus angkasa. Ini adalah istana aliansi Hong. Di sana hiduplah 7 makhluk bintang. Makhluk-makhluk ini setidaknya setingkat dengan pemimpin istana Tianxi atau Si Luoduo. Para penguasa istana adalah mereka yang melampaui 7 bintang. Mereka semua adalah makhluk yang dapat dengan mudah mengguncang triliunan ras. Hah, ini adalah kekuatan tersembunyi yang sebenarnya? Luo Feng berseru, pemimpin kota kekacauan utama memiliki kemampuan untuk membalikkan waktu dan menghidupkan kembali prajurit lain, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akumulasi prajurit. Luo Feng telah menebak, bahwa akan ada banyak kaisar, namun ada total ratusan ribu. Dari kaisar manusia, ras aliansi Hong lainnya benar-benar membuatnya kuat. Ras puncak lainnya sangat kuat, meskipun mereka lemah sendirian, dengan begitu banyak yang berkumpul, ada total lebih dari 3 juta kaisar. Meski begitu, pemimpin aliansi tetaplah manusia. Sepertinya dalam hal kekuatan puncak, umat manusia masih menang. Luo Feng bisa dengan mudah menebak. Seperti Si Luoduo, dia sudah dianggap sebagai makhluk terhebat dalam sejarah perlombaan tanduk emas. Dan levelnya, mirip dengan pemimpin istana Tianxi, mereka masih belum berada di puncak kemanusiaan, pendiri kapak besar, master emas void, master garis naga, pemimpin kota kekacauan utama, perbedaan kekuatannya jelas. Manusia sebagai pemimpin, mengambil wilayah dan sumber daya yang sangat besar, secara alami ras lain hanya bisa mengikuti dan melayani dari belakang, pikir Luo Feng. Siapa tahu, berapa banyak penguasa istana yang ada di aliansi. Luo Feng telah mencoba mencari tetapi tingkat otoritasnya tidak memberinya apa-apa. Luo Feng dengan hati-hati membaca informasi aliansi Hong, semakin terkejut saat dia membaca. Aliansi Hong mengumpulkan semua prajurit yang kuat, dan siapa yang akan mendapatkan harta yang dimiliki oleh seluruh ras? Secara alami para kaisar atau ksatria yang kuat, dan penguasa alam semesta yang berdiri di atas mereka semua. Mereka memiliki sejumlah besar kekayaan seluruh ras. Karenanya, beberapa lelang yang diadakan oleh bank untuk tamu mereka, dibandingkan dengan kesepakatan dari aliansi Hong, dianggap kecil. Kesepakatan normal mereka sendiri bernilai miliaran elemen campuran. Beberapa kesepakatan yang lebih besar bahkan lebih berharga. Beberapa barang lain yang bahkan lebih langka hanya melibatkan barter. Lelang, penawaran besar, tim elit yang menjelajahi wilayah rahasia, tim elit perang wilayah luar, tim terbentuk dari minat dan tujuan yang sama. Secara keseluruhan, meskipun hanya ada lebih dari 3 juta dalam aliansi, mereka mengendalikan sejumlah besar kekayaan dan perlindungan umat manusia. Kemanusiaan diperintah oleh aliansi Hong. Pemimpin kota kekacauan utama, Master Emas Void, dan kekuatan super lainnya, mereka semua mungkin bermanfaat bagi kelangsungan hidup ras, namun ketika menyangkut pengembangan pribadi mereka sendiri, tentu saja akan ada konflik. Lagi pula, pemimpin kota, Master Emas Kosong, Master Nagayan, mereka semua memiliki tujuan mereka sendiri. Umat manusia memiliki kompetisi internalnya sendiri, ras lain secara alami berjuang keras untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya juga. Dalam semua, aliansi Hong adalah tempat sejati di mana ikan dan naga bercampur, yang kuat semuanya ada di dalamnya. Hanya informasi yang diizinkan untuk saya akses memiliki begitu banyak, itu pasti memiliki manfaat besar dan persaingan sangat ketat. Saya harus meluangkan waktu untuk mempelajari informasi ini. Namun, saat ini saya sedang melatih manual 16 volume 2. Pelatihan tubuh bumi cepat, itu akan segera selesai, maka saya akan memiliki kekuatan yang cukup untuk tinggal di benua utama hanya dengan tubuh bumi saja. Benua utama Yanji, di dalam markasnya. Luo Feng tidak terburu-buru untuk pergi ke kota aliansi Hong, itu adalah tempat yang dalam dan besar yang harus dia jelajahi dengan benar. Volume pertama dari manual tanpa nama membutuhkan waktu 3 bulan untuk menyelesaikan tubuh bumi, namun binatang bertanduk emas itu membutuhkan waktu 29 tahun. Volume kedua ini seharusnya hampir sama. Seiring waktu berlalu, dalam sekejap mata, Luo Feng telah berlatih di volume kedua selama hampir 3 bulan. Dunia internal, di dalam pantai yang luas. Luo Feng setengah telanjang duduk bersila di atas pasir, tubuhnya bersinar saat dia mengeluarkan energi yang berbeda. Sama seperti binatang bertanduk emas atau binatang huisu, bahkan tertidur, mereka mengeluarkan energi yang kuat. Ini adalah tekanan yang terbentuk dari evolusi kehidupan itu sendiri. Binatang bertanduk emas itu adalah garis keturunan puncak, di puncak penguasa sektor, itu 10 kali lipat dari manusia.
Menyelesaikan volume kedua, tubuh buminya akan menjadi 6 kali lipat dari manusia normal. Itu mirip dengan keluarga kerajaan dari ras iblis. Fiuh. Dia membuka matanya, selesai. Tubuhku telah mencapai 6 kali lipat dari manusia normal, bukan 9 kali yang aku duga. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa, saya terlalu serakah, evolusi gen ini sudah surgawi, itu membuat tubuh saya mirip dengan iblis garis keturunan kerajaan. Jika saya menyelesaikan volume ketiga, saya mungkin akan mencapai garis keturunan binatang ruang angkasa puncak. Petik 2. Manual tanpa nama ini memiliki total 9 volume. Yang pertama diperkuat 3 kali. Yang kedua, 6 kali. Ketiga, sampai tanggal 9. Hanya mengandalkan itu memungkinkan tubuh manusia normalnya berevolusi melewati binatang bertanduk emas atau garis keturunan binatang Huisu, dasar-dasarnya akan melampaui segalanya. Menerobos konstruksi hukum alam semesta, seberapa surgawi ini? Posisi tinggi Luo Feng secara alami membuatnya menyadari betapa berharganya teknik ini. Waktunya untuk mencoba menyerap kristal sungai darah, saya menyerap total 8 sebelumnya. Sekarang saya telah berkompetisi volume kedua dari manual tanpa nama, yayasan saya telah tumbuh lebih jauh, hampir dibandingkan dengan binatang bertanduk emas, mirip dengan garis keturunan kerajaan. Setan. Dia berpikir, saya mungkin bisa menjadi prajurit hitam yang belum pernah terjadi selama bertahun-tahun di benua sungai darah. Hua-hua. Lautan menyerbu pantai, menutupi betisnya. Mulai. Dia membalik tangannya dan kristal sungai darah yang indah muncul, dia menebas telapak tangannya dengan jarinya dan meraih kristal itu. Rasa sakit dari penyerapan kristal ke-9 dengan mudah ditahan. Dia berdiri di pantai, mendapatkan kembali ketenangannya setelah beberapa saat. Sangat bagus. Kesuksesan. Penyerapan tanggal 9 berhasil, mari kita lihat bagaimana tanggal 10. Luo Feng yang awalnya tenang tidak bisa menahan napas, dengan cepat meraih kristal lain, dengan mudah menahan ilusi. Saat energi mengalir ke tubuhnya, itu benar-benar berbeda dari binatang bertanduk emas yang menyerap energi ke bagian tubuhnya yang terpisah. Energi ini mengalir ke seluruh tubuhnya. Ci. Semua ototnya bergetar hebat. Ekspresinya berubah saat dia berjuang keras, menatap kristal di telapak tangannya, itu sudah tembus pandang saat perubahan terakhir terjadi di dalam tubuhnya. Aku harus berhasil. Saya harus. Dia mengerutkan kening dan merasakan seluruh tubuhnya. Tulang dan ototnya terasa seperti terkoyak, akan runtuh kapan saja. Energi sungai darah mengalir ke setiap sel di ototnya dan tekanan di dalamnya tumbuh semakin besar, akhirnya saat energi terakhir masuk, tekanan memudar seperti air yang merembes. Sisik yang menutupi seluruh tubuhnya mulai menghilang. Luo Feng berdiri diam di pantai, diam. Hahaha, aku sudah berhasil. Aku telah menjadi prajurit kulit hitam sejati. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melambaikan tangan kanannya dengan penuh semangat, memicu riak di ruang angkasa saat kekuatannya yang kuat mengalir ke segala arah, menyebabkan gelombang tenang naik lebih dari ratusan meter menjadi tsunami saat mengalir. 10. Tanggal 10 telah berhasil. Prajurit hitam adalah legenda di dunia sungai darah, namun saya telah berhasil. Meskipun dia tahu sejak awal bahwa dia mungkin berhasil, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat atas kesuksesan itu. Kesuksesannya sebenarnya sangat biasa. Dalam hal gen, dia jauh melebihi penduduk asli dunia sungai darah, bahkan mirip dengan iblis garis keturunan kerajaan Kinyu. Kinyu bahkan menyerap lebih dari dia, salah satunya karena genetikanya cukup tinggi, kedua dia adalah penduduk asli sungai darah. Dunia, sejak lahir, itu telah dibentuk oleh tekanan dewa binatang tak berbentuk, secara alami bisa menyerap lebih baik. Meskipun saya hampir gagal pada akhirnya, itu berhasil. Jika tebakanku benar, matanya berbinar, apakah kekuatan tubuh bumi melonjak atau tumbuh lambat, itu semua tergantung pada ini. Energi sungai darah, matanya bersinar dengan kegilaan. Gemuruh, emas gelap muncul di sekujur tubuhnya, matanya juga berkilau emas gelap saat tubuhnya tampak sedikit menyusut, hampir seperti besi, lebih kokoh. Pada saat ini, dia tidak tampak seperti manusia sama sekali, dia tampak seperti binatang buas. Tebakanku ternyata benar, matanya berkilat-kilat kegirangan. Hahaha, aku benar-benar melakukannya dengan benar. Memicu energi sungai darah di tubuh bumi setelah menyerap 10 kristal menciptakan perubahan dalam genetika saya, kekuatan saya benar-benar melonjak dan mencapai 10 kali lipat dari sebelumnya. Dia sangat gembira.
Benar, kekuatan tubuhnya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Saat itu ketika binatang bertanduk emas menyerap 10 kristal, cakar kanannya memiliki kekuatan seluruh tubuhnya, mirip dengan 2 kali lipat dari sebelumnya. Satu adalah 2 kali, ini adalah 10 kali. Luo Feng sudah menebak ini sejak awal. Teorinya sederhana, karena tubuh binatang bertanduk emas itu sangat besar, energi sungai darah hanya bisa menutupi cakar kanannya. Hanya cakar kanannya yang bisa menyerap 10 kristal, mirip dengan kekuatan seluruh tubuhnya. Seberapa kuat itu? Cakar itu sendiri hanya 1/10 dari tubuh sebelumnya, sekarang sekuat seluruh tubuh. 10 kali! Cakar itu setidaknya 10 kali lebih kuat sebelum menyerap kristal. Binatang itu telah menyerap 100 kristal, membuat cakar kanannya sekarang 10 kali lipat dari seluruh tubuh. Berapa banyak yang telah berevolusi? Setidaknya lebih dari 100 kali. Tubuh binatang itu sangat besar, itu hal yang baik dan buruk. Sisi buruknya adalah itu membuat penyerapan kristal menjadi lebih sulit. Tubuh bumi menyerap energi kristal ke seluruh tubuhnya berevolusi, secara alami tubuhnya dapat dengan mudah mencapai 10 kali lipat dari sebelumnya. Bagus sekali, itu kejutan yang bagus, sepertinya teoriku dari sebelumnya benar. Dia sangat bersemangat ketika dia berteriak, transformasi dewa binatang. Sisik yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di seluruh kulitnya, ia menjadi dewa binatang manusia. Aku sudah berhasil. Transformasi dewa binatang berhasil? Hahaha, tubuh bumiku memiliki kekuatan yang cukup sekarang. Saat dia memikirkan pertempuran di depan, dia tidak bisa menahan tawa keras. Pelatihan dalam manual tanpa nama mengembangkan gennya, kekuatannya mirip dengan 6 kali lipat dari manusia penguasa sektor puncak. Dengan pemicu energi sungai darah, evolusi dari darah dewa binatang itu sendiri, membuat kekuatannya meningkat 10 kali lipat. Dengan demikian, dia sekarang memiliki 60 kali lipat kekuatan seorang penguasa sektor puncak manusia. Level 1 transformasi Beast God memperkuat kekuatannya sebanyak 2 kali. Itu 120 kali. Persyaratan armor umum adalah 100 kali kekuatan penguasa sektor. Haha, aku punya kekuatan kaisar lain. Dewa binatang manusia membalik tangannya dan kristal perak muncul, kristal pelindung umum, armor umum, fusi. Armor umum segera memasuki tubuhnya dan menjadi benang tak terhitung yang terhubung ke setiap sel dan otot dan organ. Tekanan dari fusi sangat besar, namun sekarang Luo Feng dapat dengan mudah menahannya, kata jenderal muncul di dadanya sebelum menghilang di dalam. Armor umum, muncul. Armor perak dengan cepat muncul di seluruh tubuhnya, itu memberinya kekuatan 10.000 penguasa sektor, dengan mudah membuat kekuatan tubuhnya mencapai tingkat kaisar. Seiring dengan kerja pedang dan teknik puncaknya, dia mendapat kekuatan seorang kaisar? Haha, mulai hari ini, aku memiliki kekuatan 2 kaisar. Dengan tubuh bumi dan binatang bertanduk emas keduanya di tingkat kaisar, yang tidak bisa aku tangani sendirian, aku bisa menggunakan kedua tubuh.